Kemudian tema yang diberikan ini tentang adab, ya. Adab. Anak-anak Ustadz akan saya sampaikan ini, mudah-mudahan waktunya cukup. Karena tema ini tema yang menandakan keimanan kita sebagai seorang muslim. Dan ia adalah syarat bagi para penuntut ilmu. Ya, makanya al-adab fauqal ilm. Maka Az-Zarnuji mengarang satu kitab yang judulnya Adabul Muallim wal Muta'allim. Karena orang yang sombong dalam menuntut ilmu, maka yang dideranya adalah kebodohan sepanjang masa. Ya, kebodohan sepanjang masa. Dan adab itu sebenarnya dalam Islam dimasukkan kepada salah satu 3 terpenting dalam isi Al-Quran. Jadi Quran itu 30 juz, ya, 114 surat, ya, 6.666 ayat, dibagi 3 dia. 1 bicara akidah, 2 bicara ibadah, 3 bicara akhlak. Dan dari 3 ini, al-aqidah, al-ibadah, wal adab atau al-akhlak ini diperas lagi menjadi 3. Ada namanya al-ilmu, yang kedua al-iman, yang ketiga al-amal. Ilmu, iman, amal. Dari 3 ini, antum ingat-ingat ini, ya, nggak ada slide-nya, nggak terbuat sama Ustaz. Karena jadwal 1 hari 3. Kapan buat slide-nya? Perhatikan, dari 3 ini ada namanya maqasid syariah. Maksud syariah itu ada 5. Pertama, hifzuddin. Ingat tadi ya, bahwa Al-Quran ini kalau diperas dapat 3. Akidah, ibadah, akhlak. Dari 3 ini muncul 3 lagi untuk membuktikan 3 hal ini: ilmu, iman, amal. Dari 3 ini dibuatlah dalam istilah maqasid syariah. Maksud Allah menghadirkan Al-Quran, hadis, ada ilmu, iman, amal, adab tadi, akhlak tadi, akidah tadi, ada 5. Pertama apa? Untuk menjaga agama, hifzuddin. Nyambung? Enggak, mulai menguap nambah ini. Ustaz belum pulang ke rumah lagi. Antum enggak semangat? Nah, berangkat kita ke Gaza lagi nih. Kemarin Ustaz baru jumpa sama profesor yang pulang dari Gaza. Di 2024 Ustaz ketemu 2 orang langsung orang Gaza. Satu syekh yang namanya Murawih Nasr. Dia punya sanad yang kami juga dapat sanad beliau, membacakan 40 hadis arba'in, hadis arba'in al-Maqdisiyah. Ada seorang juga Muhammad Khalid nama dia, ya, Yusuf. Dia ini imam di Gaza, masih muda, 20 tahun. Beliau ini imam di salah satu masjid di Gaza. Perang, beliau pun sakit, dilewatkan ke Mesir, dari Mesir dibawa ke Indonesia. Syekh Khalid Yusuf hafal Quran dan bisa membaca 12 qiraah Quran.
Begitu dia beberapa lama di Indonesia, masjid yang dia imami mana? Ya, perhatikan. Kemarin Ustadz ketemu ada acara, Ustadz ngisi juga kajian. Kajian temanya tentang taujih Palestina. Ini dengar ya, calon emak-emak nih. Di Gaza itu, di Indonesia, kalau seorang istri hamil, kalau melahirkannya normal, sesar itu hanya 4 kali. Paling hebat itu, dibuatnya hanya 4 kali, sesar. Kalau di Palestina 8 kali. Tahu sesar? Operasi. Di Gaza itu, karena yang berangkat ini dokter, suami istri dokter. Dialah yang bekerja di rumah sakit. Jadi cerita dia bang, di luar nalar ya, di luar akalnya. 8 kali. Yang menariknya lagi apa? Ketika bom nanti ada orang patah nih tangannya. Ketika mau dirapikan, dibungkus, dikasih perban, dia apa dia bilang? Alhamdulillah. Coba kita kena duri, wah, Umi. Nah itu kan, udah macam kiamat. Mereka ini hancur kepalanya, hancur kaki, alhamdulillah. Jadi kalau antum sudah duduk pakai kipas angin mengantuk, astagfirullah. Antum antuk karena kepala antum. Dah, perhatikan. Jadi fiqhul maqasid, maksud Allah menghadirkan syariat ini supaya menjaga agama. Jadi adab, akhlak, ibadah, akidah, tauhid. Tadi Anda baru nyampaikan tema. Coba buka nanti di Nurul Yakin. Ada channel Masjid Nurul Yakin. Anda baru menyampaikan temanya tentang hilangnya akidah di era milenial. Dan temanya apa? Dia al-aqidah, hilangnya akidah sejak dini. Kenapa? Karena dari kecil nontonnya, ngegamenya, buat konten-kontennya, semua udah meniru gaya barat, meniru. Jadi terkikisnya akidah itu, ibadah dan adab akhlak itu karena terkontaminasi, terwarnai dengan tontonan-tontonan. Perilaku yang ada di layar kaca handphone. India masuk, Rusia, Cina, Australia, Amerika, Jepang, Korea, semua kelihatan di situ. Plak, 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 plak. Ada iklannya, ada orang-orang ganteng, ada orang-orang cantik, semua di situ. Akhirnya dia lupa bahwa dia adalah seorang muslim. Kenapa hanyut? Terbawa arus globalisasi, arus media sosial, arus berkaitan dengan modernisasi, arus liberal, sekuler, perang pemikiran itu tadi. Sehingga kaedah-kaedah menjaga agama, ada yang kedua, menjaga akal. Yang ketiga, menjaga jiwa. Yang keempat, menjaga keluarga. Yang kelima, menjaga harta. Siapa yang hafal? Ustaz kasih hadiah. Ada 5 maqasidus syariah. Cepat. Jeruk ada banyak nih. Makanya perhatikan. Cepat Dina. Coba. Dina.
Akhlak. Menjaga jiwa, Masya Allah. Perhatikan ya. Ini sama-sama dihafal. Pertama apa? Menjaga agama terjaga. Ilmu, iman, amal itu, akidah, ibadah, akhlak itu, Allah menghadirkan kepada hambanya di bumi ini untuk apa? 5 ini. Untuk melestarikan agama kalau bahasa biologinya. Agar terjaga bahwa agama itu menjadi benteng supaya keluar unsur-unsur hewani. Mana ada di kalangan hewan agama, iya kan? Ada mereka berakal, ada mereka menjaga jiwa, nggak ada. Menjaga keluarga, nggak ada. Ada pun paling ya namanya hewan tahu dia anaknya, karena kalau udah diterkam makan, nah biarkannya juga. Ini menyelamatkan diri dia juga. Hanya sebatas naluri hewani saja. Tapi ya kalau kita lihat karena sering kita nonton film hewan misalkan, lebih hebat pula hewan menjaga anaknya ketimbang manusia jaga anaknya. Makanya Allah bilang ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang, tapi bahkan lebih sesat dari binatang. Kenapa? Karena agama nggak ada, isi otaknya nggak ada. Coba Ustaz tanya, handphone ini kenapa bisa hidup? Kenapa ada baterai? Ini sebagai itu komunikasi. Karena dicas. Makanya perhatikan, ini bukan sulap ya, mantul nggak? Kenapa? Karena itu bisa menerang cahaya. Iya cahaya. Kenapa? Karena airnya bersih. Kalau ini kopi nembus nggak? Enggak. Jadi kata ulama begini, ini dalam bahasa kitab mereka, ulama mereka. Akhlak itu adalah apa? Bukti kebersihan jiwa, kesucian jiwa, kebersihan pikiran. Masya Allah. Orang yang kotor pikirannya, rusak jiwanya, maka yang pertama sekali rusak adalah apa? Keluarga, harta, ikut. Bahkan hilang agama, tergadai agama. Taib. Nah, ini salah satu prolog ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan adab yang utama sekali yang harus kita miliki adalah adab kepada siapa? Allah. Adab kepada siapa? Allah. Makanya setiap majelis apa yang harus kita lakukan? Tahmid, memuji Allah. Mengagungkan Allah, itu adab itu. Yang kedua adab kepada siapa? Hah? Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Adab kepada kekasih Allah, Nabiullah. Dengan cara apa? Memperbanyak. Makanya kata Nabi, kalau ada majlis
di dalam majlis itu tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi, apa kata Rasul? Kal jifah. Orang di majlis itu seperti bangkai. Maka ada tadi istilah al-ilmu, al-iman, al-amal. Maka adab ini, itu saya usah sampaikan tadi, dia adalah mesin. Dia adalah termasuk unsur terpenting dalam hidup ini. Hilang dia, pincang. Orang bagus keyakinan sama Allah, ibadahnya mantap, akhlak nggak ada, gimana? Rajin kali ayahnya ke masjid, rajin kali, atau abangnya rajin, dia pun rajin, tapi tiba-tiba pulang sampai ke rumah mencarut. Gimana? Misalkan berkeluarga, punya istri cantik, bersolek setengah hari, ya kan? Tiba-tiba pas mau makan nggak masak, gimana? Kira-kira bisa nggak glowing itu dimakan? Nggak bisa. Oke lah, makanan nggak ada, ayo kita bernyanyi. Bisa nggak makanan itu mengenyangkan kita? Ada gunanya. Itu adab. Suami istri ada adab, anak ada adab, rumah ada adab, ada akhlak. Nggak bisa. Sekolah apalagi? Kalau nggak ada aturan adab di sekolah ini, guru nggak dihormati, ilmu tidak dihormati, hancur, habis, rusak. Nah maka Anda diberi tema yang cukup berat malam ini, karena bagi penuntut ilmu, santri, bahwa adab kepada ilmu dan guru ini adalah, apa kata ulama, min alamat barakatil ilm. Kalau mau berkah ilmunya, maka hormati guru dan ilmu. Ini Ustaz mau cerita biar antum gak ngantuk. Ada kisah Abu Ayyub Al-Ansari pergi jauh menemui Uqbah bin Amir. Satu di Madinah, satu di Mesir. Jadi Nabi pernah berwasiat kepada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir. Hadis Al-Muslim akhul Muslim. Man naffasa an muslimin kurbatan naffasallahu anhu min kurbatin yaumal qiyamah. Abu Ayyub Al-Ansari ingin mendapatkan hadis ini langsung kepada dia. Itu namanya sanad. Jadi orang dari Nabi menyampaikan hadis kepada Uqbah bin Amir, maka ada orang yang ingin menemui Uqbah bin Amir supaya silsilahnya dapat. Begitu kalau hadis. Dan terbukti keabsahan, keautentikan perkataan hadis itu. Sudah? Dia ambillah satu kendaraan unta. Seekor unta. Nggak ada waktu itu Fortuner Pajero, nggak ada. Apalagi pesawat Hercules, tak ada. Helikopter, tak ada. Yang ada apa? Unta, keledai, ya, unta.
dia siapkan apa namanya ini ya, kalau untuk bekal lah, bontot diikat, disiapkan. Apa kata ulama di situ? Perjalanan ala masafatis syahr, perjalanannya 1 bulan. Hanya untuk mengambil berapa hadis? 1 hadis. Perjalanannya berapa? 1 bulan. Itu adab murni menuntut ilmu. Kalau sekarang ini tidak, sumur yang mendatangi orang. Paham maksudnya? Ini menyindir antum nih. Harusnya kalau mau ambil air, orang yang mendatangi sumur atau sumur mendatangi orang? Malam ini sama-sama mendatangi. Perhatikan. Dahsyatnya berkah. 1 hadis, perjalanan 1 tahun, yang ditempuh padang pasir, panas, tidak ada pohon pisang di situ, tak ada. Pohon matoa apalagi. Kurma mungkin ada. Ya, yang jelas padang pasir. Yang jelas tidak ada jalan tol di zaman itu. Ustadz tahun 2002 pergi haji, naik kapal dari Mesir ke Jeddah itu 3 hari 4 malam. Lewat Sudan, Laut Merah, terusan Suez. Sudah? Karena mahasiswa, dari Mekah ke Arafah itu jalan kaki. Dari Arafah ke Mina juga jalan kaki. Berapa kilo semua, Ustaz? Kalau tak salah Makkah, Eropa 21 kilo ya? Ya, jadi kurang lebih 50 kilo. Karena dari Mekahnya ke Mina jalan juga. Karena mahasiswa nggak ada duit. Tidak ada bayar-bayar. Yang jelas berangkat beli tiket haji. Tumpangkan ke teman tas kita, ganti baju, mandi di situ. Habis itu kita ya udah mandiri semuanya. Itu pernah saya lakukan 2 kali dan minta doa 2026 tahun depan menemani istri haji saya yang ketiga. Amin. Tahun depan saja. Allah. Tahun depan saja. Tahun depan insyaallah. Setelah menunggu kurang lebih 15 tahun. Karena Covid 3 tahun. Perhatikan. Dahsyatnya mereka. Sebegitunya mereka menuntut ini. Baik, tadi maqasid syariah. Perhatikan. Berbicara tentang ilmu dan adab, ada 3 hal yang harus kita pahami. Adab itu masuknya dalam koridor saksiyah Islamiyah. Kepribadian yang islami. Berarti kalau ada orang dia belum beradab, dia belum disebut punya kepribadian yang islami. Hanya sekedar manusia saja. Walaupun agamanya muslim. Sebaliknya ada orang kafir. Ustaz pernah tinggal 3 bulan di Singapura. Memang betul. Sampah tuh kalau puntung rokok $5. Kalilah 5 kali 7.000. 35 ya. 35.000 puntung rokok aja. Mungkin kalau sekarang udah 50.000. Artinya ada orang nggak muslim tapi adab akhlaknya, attitude-nya lebih hebat dari kita. Tapi itu secara sosial nggak dihitung pahala. Kenapa? Karena dia bukan muslim.
Tapi ada orang muslim nggak ngamalkan adab-adab ini, justru kebalikan, dia dapat dosa. Ini antum pikirkan nih, bawa sampai mati nanti nih. Ya. Itu pentingnya adab, etika, tata krama, sopan santun, budi pekerti, masuklah adab. Makanya Allah puji Nabi di surah Al-Qalam ayat 4 kalau tak salah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka kata Allah, wakhfid janahak liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan diri sesiapa yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Tawadhu. Jangan sombong. Jangan sombong. Wakhfid janah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, benci sekali dengan orang-orang yang munafik. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Al-fasiqin. Makanya sampai Allah marah kepada iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sombong, congkak. Fir'aun faqala ana rabbukumul a'la. Baru minum air aja tercokik, baru dia bilang engkaulah Allah. Padahal waktu dia segar, tenang, hebat, dia bilang aku Tuhan. Begitu cuma dikasih air minum aja. Sampai dibawa mayatnya ke Perancis untuk diotopsi, isi mulutnya sampai ke perutnya dengan pengamanan yang ketat dari Mesir, untuk membuktikan bahwa matinya Fir'aun itu memang ada unsur garamnya. Betul. Orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena nggak ada adab sama Allah. Ngaku hebat, padahal dia itu makhluk. Ini pemahaman yang penting sama antum sebelum bicara kepada guru dan ilmu, bahwa kita ini makhluk. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani, tapi jaga itu ahsan takwim, sebaik-baik ciptaan. Kalau nggak dijaga, nggak ada nilai, tidak ada nilai. Ini Anda pergi ke Jakarta, beda lagi pergi ke Malaysia. Beda lagi kalau ini mungkin di Thailand, di Mesir. Ini bahasa Indonesianya apa? Pisang. Kalau kita tulis di sini banana. Dari harga mungkin 20.000 sisir bisa jadi 30. Padahal kita buat ayam goreng harganya 7.000. Ketika kita buat apa? Chicken katsu entah apa-apa, ini fried chicken apa. Berapa harganya? Berapa? 30. Yang 3. Coba kalau melihat orang Dayak. Kayak maaf. Orang mungkin bilang kayak monyet kayak. Tapi ketika dia imam kayak peci, walaupun orang Irian Jaya, ada kawan saya orang Irian Jaya, suara baca Qur'annya, Masya Allah,
Halus sekali. Ada teman saya orang Afrika, Juzul Qamar, waktu di Mesir. Baca Qurannya nangis orang. Padahal yang putih cuma 2 di dia. 1 giginya sama bola matanya. Tapi karena dia ada budi pekerti, ada akhlak, ada dikemas dengan baik, orang gak akan ngelihat bahwa dia siapa-siapa dari orang Afrika. Tapi yang terbayang dia adalah apa? Ahli surga, Bilal. Paham maksudnya? Antum yang ketawa-ketawa, paham gak maksudnya apa? Ini bahasa tingkat tinggi nih. Apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Ini masalah nilai. Antum merasa ganteng, merasa cantik, tapi kalau nggak ada adab, itu keset kaki. Nggak ada nilai. Jadi manusia itu bernilai karena apa? Itu tadi maksudnya. Itu maksudnya. Sudah? Ngerti? Jadi Allah menghadirkan perintah dan larangan itu sebenarnya adab. Al-amru, makanya kapan dia menjadi dosa? Kalau bahasa taubatnya begini. Tarkul ma'mur wa fi'lul mahdzur. Ada yang bisa mengerti kan? Tarkul ma'mur wa fi'lul mahdzur. Dosa itu adalah meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Itu dosa. Orang yang beradab tinggi melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Baik, kita lanjut. Tadi udah diawali sama Ustaz Salman. Apa adab kepada penuntut ilmu, terhadap ilmu? Pertama adalah adab menuntut ilmu itu supaya nanti berkah ilmunya adalah an-niyah al-mukhlisah, niat yang ikhlas. Izin berdiri ya, karena capek betul lagi. Perhatikan. Mohon diperhatikan. Apa maksud niat yang ikhlas? Antum pernah ngitung gak? Berapa uang orang tua antum habiskan di sekolah ini? Berapa SPP? Bervariasi, ada yang 4,5, ada yang 70. Anggaplah rata-rata 600. Rata-ratanya 4,5, 450. 4 atau 500 biar enak ngitungnya. Sudah? Kali berapa tahun? 3 tahun. Kali 12 kali 3. kali 12 kali 3. 18 juta. Uang masuknya? Total mau juga 10. Bukunya? Jajannya? Jilbab barunya? Sepatunya? Tasnya? Antum gak mikir itu, gak jumlah itu, lalu besok tiba-tiba wisuda, yang antum bawa tuh apa? Yang dapatnya apa? Ngomongnya masih kotor, akhlaknya gak berubah,
Terus orang tua bingung plus bengong. Hah? Ente 3 tahun ngapain? Kedua, masalah niat. Sebanyak itu waktu dihabiskan, bensin dihabiskan ngantar antum hadir di sini, pulang dijemput, plus seluruh kegiatan yang melibatkan kita di sini. Kalau niatnya salah, zong, gak dapat apa-apa. Maka pastikan begitu langkah kaki kita keluar rumah setiap pagi, pergi sekolah, pulang, pastikan dengan kalimat Bismillah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku menuntut ilmu. Kalau itu nggak ada, ya udah, rutinitas saja. Perhatikan, kalau yang antum cari ijazah, nggak usah sekolah, beli bisa kok. Maka Ustaz dulu ngajar di dosen waktu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Ustaz pernah dosen juga. Begitu pertama, yang tim media ini juga murid Ustaz dulu ngajar. Ya. Ngajar, masuk belajar. Hari pertama apa? Saya bilang, kalian sebenarnya kuliah mau apa? Ya mau nilai lah Ustaz, ijazah. Oke, Ustaz kasih kalian nilai. Mau berapa? A plus, A, B? Oh, A, mantap, mantap. Oke, nilai A. Oke. Setelah itu Ustaz tanya dia. Terus kalian setelah dapat nilai A, nggak masuk kelas, nyantai gitu? Kan udah dapat nilai. Maksudnya apa? Kadang kita sekolah ini hanya mengejar angka-angka saja. Ijazah, sertifikat, bimbel puluhan juta biar dapat kerja. Salah. Niat kita itu nuntut ilmu untuk apa? Coba saya tanya. Ada yang tahu nggak sini? Apa? Nuntut ilmu itu untuk apa? Cari ridha Allah. Ada lagi yang lain? Diamalkan. Bagus. Terus, ada yang lain? Nuntut ilmu itu untuk apa? Ada yang lain? Pertama sekali, kenapa kita menuntut ilmu itu? Ayatnya Ustaz udah baca tadi. Kalau tadi mencari ridho Allah itu terlalu tinggi. Karena kita posisi menuntut adalah mengenal Allah. Iqra. Bacalah dengan nama, suruh baca. Analisa. Dengan nama Allah. Supaya kita kenal siapa Allah. Ini yang semua hafal, matematika, rumus hafal, ini nama ini hafal. Begitu bicara tentang, kamu kenal gak siapa penciptamu? Ya. Apa kewajiban kita kepada Allah sebagai seorang muslim? Karena niat itu adalah cahaya supaya kita mengenal tujuan kita hidup di dunia ini. Karena singkat. 60 tahun cuma. Kalau ini nggak ada niat ini, hangus.
Apalagi saya sekolah ini sebenarnya karena orang tua aja. Saya sekolah ini sebenarnya malas ya. Cuman karena nggak enak aja kita nganggur di rumah kayak orang gila, ya udah sekolah lah. Saya sebenarnya sekolah ini terpaksa. Sayang. Jadi belajar itu supaya kita mengenal ma'rifatullah. Makanya kata ulama, man arafa rabbuh arafa nafsuh. Siapa yang kenal Allah, maka dia kenal siapa? Siapa dirinya. Fir'aun itu nggak kenal Allah, makanya dia nggak kenal siapa dia, maka dia ngaku diri dia siapa? Itu dia Fir'aun. Sombong jatuh. Dengki. Iblis itu dengki. Penyakit iblis. Dia bilang aku diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam dengki dia. Dibanding-bandingkan. Akhirnya dia nggak mau sujud. Sombong jatuh. Bangkang. Baik. Masuk kita ke intinya. Yang kedua, ilmu akan bermanfaat kalau tauqirul muallim. Apa arti tauqirul muallim? Hormati gurumu. Huruf, perkata, kalimat itu kalau kita hormati, kita dengar dengan baik, kita catat dengan bagus. Dengan menghormati guru saja, tauqir al-muallim itu berkah. Lama ingatannya. Tidak akan usang. Mudah untuk diamalkan. Bahkan mudah untuk didakwahkan. Itu dahsyatnya menghormati guru. Setiap kata-kata mutiara itu, Masya Allah, itu bermakna untuk setiap nafas kehidupan kita sebagai tolabul ilm, penuntut ilmu. Kemudian poin yang ketiga, selain niat hormati guru, yang ketiga, jangan sesekali melakukan maksiat. Salah satu dicabutnya keberkahan menuntut ilmu itu adalah apa? Maksiat. Wahajaba mahjubun, ketutup. Keran itu sebenarnya lancar, tapi karena tadi maksiat, akhirnya kotor, berlumut, tersumbat. Ilmu kesumbatnya dosa itu adalah susah mengingat. Itu malapetaka kepada seseorang ketika dia penuntut ilmu, guru bahkan penghalang dan perusak toksik virusnya adalah maksiat. Maka kata ulama, hirmanul ilm war rizq, terhalangnya kepada seseorang pertama adalah ilmu, kemudian rezeki. Apa pengaruh maksiat kepada manusia, apalagi seorang muslim? Satu di antara yang ingat ya, apa tadi? Terhalangnya berkah ilmu dan berkah rezeki. Satu kawan ini dengar aja sekali udah hafal. Ujian lancar aja. Satu bebal. Udah jungkir balik, bibir memble, biji mata pun keluar.
Udah dicatat, diingat, direbus lagi kertas tuh, diminum airnya. Antum nggak mengalami. Hilang. Datang soal tuh, hitam aja dunia. Kenapa? Masih. Susah menghafal, malas bangun subuh, melawan, benci kebenaran, senang pula kemaksiatan, menganggap keren maksiat, menganggap tabu, menganggap aneh ketaatan. Itu tanda maksiat. Walaupun, dengar nih, ini dahsyatnya maksiat zaman modern ini. Kenapa? Bisa dihapus. Hah? Tahu tuh? Bisa dihapus. Masukkan ke tong sampah. Antum pikir malaikat itu bodoh? Hah? Ada malaikat apa nih? Kiri kanan kita. Raqib. Ini lebih hebat dari CCTV. Walaupun kau menonton di toilet, walaupun kau apa yang kau lakukan di dalam botol sekalipun, di dasar laut sana sekalipun, tetap Allah Sami', Allah Basir, Maha melihat, Maha Alim, mengetahui. Kemudian perhatikan, ini adab ilmu dan adab kita kepada guru. Kata ulama, berkahnya ilmu itu adalah di antaranya ketaatan. Ketaatan. Maka Ustaz tadi bilang apa? Ilmu, iman, amal. Pertanyaannya, mana duluan? Iman dulu atau ilmu? Baik, iman. Terus ilmu. Ada lagi? Enggak, pilihan dua cuma. Iman dulu atau ilmu? Iman. Ya, Masya Allah. Nih iman. Terus ilmu. Ini ikhtilaful ulama. Tadi anda udah bacakan. Ilmu dulu atau iman? Ilmu. Coba anak tanya antum. Waktu di Mekah itu langsung sahabat beriman atau diajari dulu? Ya kan? Rumah siapa tempat mengajarinya? Al-Arqam bin Abil. Belajar dulu. Kapan pula antum langsung beriman? Hah? Hah? Gimana? Paham? Paham? Ilmu dulu atau iman? Ilmu. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya apa? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Setelah dia belajar, yakin, barulah datang iman. Baik, perhatikan. Adab akhlak yang Ustadz sampaikan tadi
hal-hal yang berkaitan wa ma yata'allaqu bih. Tentang adab ini, ana Ustaz, hiasi, zayyinu, hiaskan. Ibarat rumah, mobil, itu kalau cuma baru dibeli, belum ada aksesorisnya, belum dikasih joknya bagus, belum dikasih kaca film, belum dikasih TV, belum dikasih stiker, belum dikasih ini itu dan bempernya diganti, masih kosong. Maka kata ulama, adab ini apa? Hiasan yang paling indah. Hiasan paling indah. Baik, ada Ustaz sekalian, mana tahu nanti ada tanya jawab, nanti akan kalau anda tahu anda jawab insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita kepada guru kita, dengarkan dia, doakan dia, patuh kepadanya selagi masih perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan agama. Untuk ilmu itu sendiri, kalau di kelas gimana? Dengarkan Ustaz, catat, diulang membacanya, sampaikan ke yang lain. Itu Masya Allah. Makanya menjadi amal jariyah. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Apa itu? Shadaqatun. Kedua apa? Ilmun yuntafa bih. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah. Meninggal anak Adam, 3 yang ada sinyalnya. Dunia, kubur, akhirat. 1, sedekah jariah. Dia buat sumur, dipakai. Setelah meninggal pun dia bermanfaat. Dia titip buku di perpustakaan. Meninggal dia, banyak yang membaca bukunya. Ada kebun diwakafkan. Hasil kebun itu untuk memberi makan anak yatim. Mengalir terus pahalanya. Dia belikan depot air untuk anak-anak yatim. Air itu dijual. Hasil penjualannya menghidupi sekolah. Airnya diminum gratis. Mengalir pahala. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya.